Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal yang di request oleh salah satu viewer di YouTube. Nah, ini kita sudah maju ke soal nomor 4. Aku bacakan dulu ya. Andra adalah laki-laki idaman yang sangat mahir dalam mengaji. Andra menyiapkan diri untuk menabung secara konsisten, mengejar target pernikahannya dengan Mira. Andra memiliki 6 lembar uang pecahan Rp1.000, memiliki 6 lembar uang pecahan Rp2.000, memiliki 6 lembar pecahan Rp3.000, memiliki 6 lembar pecahan Rp5.000, memiliki 6 lembar uang pecahan Rp10.000. Andra akan memasukkan 5 lembar uang di antara uang tersebut ke dalam kotak tabungan satu persatu selama 5 hari berturut-turut sehingga total uang yang ditabung selama 5 hari tersebut adalah 15.000. Nah, banyaknya cara Andra memasukkan lembar uang selama 5 hari tersebut adalah, nah mungkin teman-teman di sini aku sebenarnya apa istilahnya sudah menghitung dengan menggunakan kombinasi dari perulangan ya, unsur yang sama. Udah aku pakai teorema yang bisa memudahkan mengerjakan ini, tapi sepertinya ada pandangan yang berbeda nih antara soal dan pandangan aku, gitu ya. Jadi yang berbeda di sini mungkin yang pertama ya, buat apa Andra memiliki 6 lembar uang kalau yang ditabungnya itu hanya 5 lembar saja, gitu ya. Ya, di sini si Andra ini setiap pecahannya itu dia punya 6 lembar gitu ya. Sedangkan yang dimaksud pada soal ya, yang dimaksudkan pada soal, si Andra ini dia akan memasukkan nih 5 lembar uang di antara uang tersebut ke dalam kotak tabungan satu persatu selama 5 hari. Nah, di sini aku agak bingung teman-teman ya. Maksudnya itu dari 5 pecahan ini kita kombinasikan ya satu persatu, tapi tiap harinya itu ya. Jadi satu hari misalkan yang akan aku masukkan nilainya misalkan 1.000 ya. Misalkan 1.000. Terus hari kedua misalkan juga 1.000 nih. Gitu ya. Hari ketiga juga 1.000. Nah, misalkan hari keempatnya 2.000, hari terakhirnya adalah 10.000. Nah, kan ini kan jumlahnya itu 15.000 ya, sama. Ini maksudnya itu seperti ini, atau ya, atau selama 5 hari ini ya. Bentar ya, aku juga bingung nih. Jadi dalam satu harinya itu 15.000 gitu ya. Jadi 15.000 dikali 5 nanti dapatnya 75.000. Tapi di sini kan total uang yang ditabung selama 5 hari itu 15.000. Nah, itu yang bingung. Nah, kenapa aku bingung? Itu karena jawaban yang aku dapatkan ya, itu gak ada dalam ini. Oke ya, kita buktikan ya dengan pandangan yang pertama ini. Mungkin teman-teman di sini ada pandangan lain kenapa yang aku jawab di sini itu persepsinya itu salah gitu ya. Oke. Jadi kita akan hitung ya. Nah, di sini Andra memiliki 6 uang, lembar pecahan dan sebagainya gitu ya. Ketika hari pertama misalkan Andra ada 5 variabel ya. Jadi variabel pertama itu adalah X ya. X itu adalah untuk uang yang pecahannya 1.000 gitu ya. Begitupun PQRST mungkin ya, lebih, atau ABCD lah, ABCD. Nah, misalkan 1.000 itu kan 1.000 itu kan pecahan nilai uang Rp1.000 gitu ya. Sebanyak
A, misalkan uangnya sebanyak A. Nah, ditambah dengan pecahan 2000 sebanyak B gitu ya ketika ditabungkan. Dan pecahan 3000 itu sebanyak C. Begitupun ini yang 5000 sebanyak D. Dan yang terakhir adalah 10.000 itu sebanyak E gitu ya. Tentunya A, B, C, D ini dia gak boleh lebih dari 6. Karena ya Andra kan punyanya 6 gitu. Kalau lebih dari 6 kan gak bisa. Kalaupun 6 itu gak akan bisa terjadi. Karena persepsi aku satu harinya itu 1 lembar. Jadi ya karena di sini ada 5 hari ya berarti ada 5 lembar dong yang ditabung gitu ya. Itu persepsi aku teman-teman ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau dibahas lagi, takutnya ada salah persepsi gitu ya, tolong jelaskan di kolom komentar apa yang dimaksud dalam soal ini gitu ya. Atau mungkin kasih contohnya seperti apa gitu ya, sehingga aku dapat gitu ya alurnya untuk menjawab soal ini. Dan kemudian nanti aku bakal bahas lagi kalau misalkan ada komen-komen dari kalian yang ya ini make sense gitu ya. Oke ya. Tapi di sini tetap aku akan pakai POV aku ya, pandangan aku. Oke. Nah, dari sini kita akan coba untuk menggunakan, sebenarnya kalau menggunakan kombinasi berulang pun itu gini ya, kalau kombinasi berulang tuh adalah bagaimana cara menentukan gitu ya. Kan A, B, C, D, E-nya itu adalah banyaknya uang si Andra gitu ya. Dengan A itu banyaknya uang 1000 sampai E itu banyaknya uang 10.000. Ini kan totalnya harus 5. Kenapa? Karena di sini jumlah selama 5 harinya kan berarti ada total 5 lembar dong ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kombinasi berulang. Jadi rumusnya adalah kalau sebuah persamaan seperti ini diketahui dan kita ingin menentukan solusinya yang non negatif ya, yang tidak negatif, bukan tidak negatif ya, benar, non negatif, maka solusi kombinasinya adalah N plus K kurang 1, kalau nggak salah K ya. Nah, jadi N-nya itu adalah jumlah ini ya, jumlah variabelnya 5 ditambah K-nya itu yang di sini sama dengan 5 dikurangi 1, 5 gitu ya. Dapatlah C dari 10 kurang 1 itu 9,5. Nah, ini jadi 9 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 4 faktorial. Dapatlah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 4 faktorial. 5 faktorialnya hilang, sisa 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 3 kali 2 6, kita coret dengan yang 6 yang di atas. Ini 4 bisa kita coret dengan yang di atas, bawahnya 1, ini 2. 9 kali 2 kali 7 berapa tuh? 9 kali 2 kali 7, 9 kali 2 kali 7 sama dengan 126. 126. Nah, ini juga sebenarnya ada angka-angka yang tadi teman-teman yang salah gitu ya. Jadi misalkan dari kombinasi 126 ini ada misalkan satu angka ini ya yang pecahannya 1000, itu si Andra itu nabung sebanyak 5 kali ya dalam 5 hari tersebut 1000 semua. Itu kan nggak boleh karena kan totalnya harus 15.000. Termasuk pada sini nanti dikurangi nih, nanti dikurangi sesuatu. Tapi ketika kita kurangi sesuatu ini jauh banget ke jawabannya nanti ke sininya. Gitu. Memang ini dekat, cuman nanti ada yang salah gitu di sininya. Gitu, teman-teman ya.
Nah, dari sana aku bikin program. Nah, dengan program komputer mungkin akan jauh lebih baik apa yang akan kita dapatkan nanti gitu ya. Oke, nah di sini udah aku siapkan. Oke, mungkin aku buatkan programnya teman-teman ya. Ini sebenarnya lebih ke iterasi gitu ya. Oke. Nah, misalkan A, B, C, D, E adalah variabel yang menunjukkan pecahan 1000, 2000 ya, 3000, terus 5000 dan 10.000. Oke, terus hasilnya kita akan tampung di sini teman-teman. Dalam listing ya, ini namanya listing. Nanti teman-teman kalau masuk ke IT, masuk ke programmer, atau masuk ke matematik juga bisa, atau masuk ke program-program kuliah murni ya, fisika, mungkin ada pemrograman gitu ya. Ya yang jelas IT sih selalu ada ya. Oke, kita akan buat perulangan for i in range. Jadi kita akan iterasi ini sebanyak 6 mungkin ya, 6 ya. Nanti kan dapatlah i-nya kan i-nya kan mulai dari 0 ya. Kalau nggak salah i-nya mulai dari 0. Ya, kan kalau misalkan kita nabung 1000, 2000, 3000 kita ingin ini ya. Bentar. Salah satunya tadi ya, 1000, 2000 ya, sama 10.000. Ini kan totalnya 15.000 tuh. Berarti apa yang tidak tersebutkan? 5.000 ya. 5.000 kan nggak ada di sini. Berarti 5.000-nya 0. 3.000 juga nggak ada. Berarti 3.000-nya 0. Oke. Setelah itu berarti 0 ada ya. Berarti 0 sampai 5 nih. Karena kalau 6 itu nggak bisa ya. Karena kalau 6 kan totalnya juga 5 gitu ya. Terus di sini kita pakai for j. Oke. Nah ini udah ada nih. Oke. Langsung kita hitung nih menggunakan persamaan yang ada di sini. Kita gunakan persamaan ini. Nah, ini sekilas tentang IT ya tentunya, tentang pemrograman Python. Oke, bukan promosi ya. 1000 dikali ini ya, karena di sini iterasinya i berarti i. Oke, i j, k atau jangan i ya, mending a aja, konsisten dengan variabel yang ada sebelumnya. Ini c berarti ya, ini c, ini d, ini e, supaya konsisten. Ini a, ini kali b, ini kali c, ini kali d, begitupun ini kali e gitu ya. Sebentar, oh ini oke. Setelah itu, setelah ada perulangan, kita pakai if ya. Jadi kalau pernyataan matematika, nah ini namanya pernyataan matematika ya, yang ada persamaannya. Pernyataan matematika ini benar ya, sama dengan 15.000. Jadi kalau misalkan ketika A dimasukkan segini, B dimasukkan segini, dan hasilnya benar gitu ya. Oke, and ya. Berarti kan A kan jumlah dari semuanya kan gak boleh lebih dari 6 ya, atau dia itu harus sama dengan 5, karena kan 5 hari ya, berarti ada 5 lembar. Nah, berarti setelah syaratnya dipenuhi, maka hasil dari A, B, C, D, mungkin ini listing ya. Lebih baik listing. Nah, ini ya. Jadi kalau dipenuhi nanti hasilnya itu dia akan masuk ke hasil yang ini. Gitu ya. Ini nggak terlalu dipahami teman-teman ya. Jangan terlalu diseriuskan. Yang jelas ini alurnya gitu ya intinya. Else, misalkan kalau misalkan salah, kita akan lanjutkan ya, continue. Oke, kita lihat apa aja hasilnya.
Oke, kita hitung supaya nggak pusing. Print len. Nah, ini panjang dari hasilnya ya. Panjang dari hasilnya. Tuh, ada 6 teman-teman ya. Nah, jadi ada 6 cara untuk membuat hasilnya benar. Kita copy sebentar. Ada 6 teman-teman. Ini jauh banget nih. 131 kalau berdasarkan pandangan aku. Sekali lagi, kalau berdasarkan pandangan aku. Kalau teman-teman punya pandangan lain yang berbeda dengan aku, mungkin akan jadi kunci jawaban gitu ya. Oke. Nah, berarti 00500 berarti ini kan Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, benar kan? Kan 3 dikali 5, sorry. Ini kan 5 lembar nih, 5 lembar sebanyak 5 lembar 3.000-an gitu ya. Berarti kan jadinya 15.000. Yang ini 02210 berarti 0 dikali berapa? 0 dikali uang 1.000-an ya. Ditambah ini 2 dikali uang 2.000-an. Ditambah 2 dikali uang 2.000-an, 3.000-an. 3.000-an. Terus yang terakhir ini 5.000-an ya. Ditambah 1 kali uang 5.000-an. Ditambah ini 0 dikali 10.000-an. 0 kali 10.000. Ini berapa? 4.000 tambah 6.000, 10.000 tambah 5.000, 15.000. Maka ini semuanya juga pasti 15.000 teman-teman kalau teman-teman masukkan ke angka-angkanya. Ya berarti ada sebanyak 6 dong. Gitu. Nah gitu teman-teman ya. Silakan mungkin konfirmasi dulu ke guru kalian atau gimana ini maksudnya gitu ya. Karena aku pun ini agak kurang ada kesalahan paham gitu ya mungkin dari akunya sendiri. Jadi yang aku dapatkan ya seperti ini gitu ya. Bahkan aku di sini membuat program gitu ya supaya dapat hasil yang diinginkan dalam soalnya. Ada sebanyak 6 ternyata kalau pandangannya seperti ini. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini apabila ada pertanyaan, komentar dan lain-lain silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like sampai jumpa di video selanjutnya.